Melanjutkan jawaban soal yang tadi, yaitu bagian B. Tentukan muncul mata dadu berjumlah 8. Berjumlah 8 tadi Ibu centang supaya membedakan dengan yang dadu kembar, yaitu yang berjumlah 8 ada 26, kemudian ada berapa lagi? 35, 44, 53, serta 6, 2. Mata dadu berjumlah 8 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian kita cari peluang empiriknya. Di mana PB sama dengan NB dibanding NS. NB-nya sejumlah 5. NS-nya adalah ruang sampel, yaitu adalah 36. Apakah bisa disederhanakan? Tidak, benar. Karena tidak bisa disederhanakan, maka hasil peluang kemungkinan dari munculnya mata dadu berjumlah 8 itu sebanyak 5 dari 36 percobaan. Kemudian dilanjutkan mengenai cakupan materi 4, yaitu peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian. Misalnya Ibu punya contoh seperti ini. Peluang hari ini akan turun hujan adalah 0,7. Yang ditanya, peluang hari ini tidak turun hujan adalah titik. Pertanyaan kedua, peluang Ria memenangkan lomba adalah 0,85. Pertanyaannya atau yang ditanya, peluang Ria kalah dalam lomba tersebut. Silakan perhatikan baik-baik dari 2 contoh pertanyaan yang Ibu bacakan. Dari soal itu terlihat ada kata kunci yang nomor 1, hari ini akan turun hujan. Akan turun hujan yang diketahui, sedangkan yang ditanya adalah tidak turun hujan. Maka peluang komplement ini ialah berkebalikan, peluang yang berkebalikan, percobaan yang berkebalikan, di mana hasilnya untuk peluang komplement ini adalah 1. Maka jawaban dari nomor 1, contoh 1 ialah akan turun hujan itu sebanyak 0,7. Maka peluang tidak turun hujan adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa komplement A tambah B itu harus hasilnya 1. Yang ini sudah didapat, misalkan 0,7-nya sebagai A. Ya, maka yang ditanya adalah B. B-nya sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Gimana caranya dapat 0,3, Bu? Ini Ibu ingatkan kembali. Apabila pengurangan angka biasa dengan bilangan desimal, maka si angka biasanya itu di belakangnya kita kasih koma 00. Tergantung berapa banyak angka di belakang koma pada soal yang ditanya. 1,00. Ibu ambil 2 angka. Ibu ambil 1 angka. Karena yang diketahui hanya 1 angka di belakang koma. Dikurang 0,7. Kuncinya sejajarkan tanda koma antara atas dan bawah. Kita kurangkan. 0 bisa kurang 7? Tidak, karena tidak bisa pinjam ke depan. Sini 10, di sini sisa 0. 10 kurang 7 adalah 3, 0 kurang 0, 0. Maka peluang kemungkinan tidak turun hujan adalah 0,7. Nomor 2, peluang Ria tidak memenangkan lomba adalah 0,85. Peluang Ria kalah dalam lomba tersebut adalah 1 dikurang 0,85 sama dengan 1,00 dikurang 0,85. 10, 9, ini sisa 0. 5, 1. Maka dia adalah 0,15. Bukan 0,15 tetapi 0,15. Yang terakhir,
Peluang Fahmi tidak lulus ujian adalah 0,5. Peluang Fahmi lulus ujian ialah masih kebalikan. Pokoknya diingat ketika ditanya tentang peluang komplement itu adalah peluang berkebalikan. Misalnya yang diketahui naik, yang ditanya turun. Hubungan antara naik dan turun atau berkebalikan tadi adalah sejumlah atau jumlahnya itu harus sama dengan 1. Contoh nomor 3 kita jawab. Peluang Fahmi tidak lulus adalah 0,25. Maka peluang Fahmi lulus adalah, tinggal kita kurang 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Selesai. Peluang komplement suatu kejadian selesai ialah peluang berkebalikan dengan jumlah antara berkebalikan tadi. Pernyataan berkebalikan apabila dijumlahkan harus berjumlah 1. Selanjutnya mengenai frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian itu memiliki rumus FHA. A ini kejadian A. Misalnya kejadian B, maka FB sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya kemungkinan. Bisa berapa kali, bisa berapa putaran, tergantung pada soal. Contoh berikut ini. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 600 kali. Nih, termasuk kata kunci pada soal frekuensi harapan. Tentukan frekuensi harapan dari peluang tersebut. Kita jawab. Yang A, muncul mata dadu 3. Tadi sudah dijelaskan bahwa frekuensi harapan A itu sama dengan peluang kejadian A dikali N. Peluang di materi sebelumnya sudah kita bahas, rumusnya adalah NA dibanding NS dikali N. N adalah banyaknya percobaan. PA adalah peluang kejadian. PA didapat dari NA per NS. NA yang ditanya, NS adalah ruang sampel. Untuk soal yang A, NA, muncul mata dadu 3. Sebuah dadu tadi di awal sudah dijelaskan, dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang A ini ditanya hanya muncul mata dadu 3. Dari 1 dadu ini angka 3 ada berapa? Ya, cuma ada 1. Maka NA-nya 1. NS-nya adalah ruang sampel. Ada berapa semua anggota di dalam 1 dadu? Ada 6. Maka ruang sampelnya 6 dikali banyaknya pelemparan. Berapa kali kurangnya mahamput? Yaitu 600 kali. Di sini kita kalikan. Ya, N-nya diganti berapa kali percobaan. Maka jawabannya adalah 600 bagi 6 sama dengan 100. Tinggal 1 kali 100 sama dengan 100. Maka frekuensi harapannya adalah 100. Ingat, kata kunci di soal untuk frekuensi harapan ada kata kali tuh atau banyaknya percobaan. Pokoknya biasanya itu ada tanda kali-kalinya. Berapa kali ia melempar, berapa kali ia berguling. Terus lanjutkan jawaban yang B. Muncul mata dadu genap. Mata dadu genap. Masih ingat bilangan genap? Iya. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Bilangan genapnya frekuensi harapan B, maka PB kali N. Yaitu PB peluang adalah banyaknya bilangan atau mata dadu genap dibanding ruang sampel dikali banyaknya percobaan. NB-nya mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6. Ada 3 per ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali berapa kalinya mamput? 600. 3/6. Kita sederhanakan sama-sama bagi 3.
bagi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2 kali 600 sama dengan 300. Selesai. Bila ada pertanyaan, Ibu tunggu. Terima kasih. Semangat belajarnya walaupun di rumah.